Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triputra Abdana dari kelas 3D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa gangguan pada organ reproduksi sapi betina, beserta melakukan pengecekan terhadap sapi betina itu sendiri. Jadi, untuk penjelasannya, silakan simak video berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan organ reproduksi pada ternak betina. Gangguan yang pertama itu ialah pada organ ovarium. Nah, gangguannya itu biasa disebut ovarium hipofungsi. Ovarium hipofungsi atau hipofunksional ovari adalah ovarium yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Tanda atau gejala klinis yakni ternak yang mempunyai ovarium yang hipofungsi pada umumnya terjadi birahi tenang atau silent head, birahi semu atau birahi tanpa ovulasi, serta siklus birahinya tidak teratur dan timbulnya birahi postpartum lambat. Sel telur yang dihasilkan juga oleh ovarium hipofungsi pada umumnya fertilitasnya rendah, sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi walaupun spermatozoa berkualitas baik. Nah, apa sih penyebab terjadinya gangguan ini? Penyebabnya ialah hipofungsi ovarium menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi. Kesalahan mekanisme dapat disebabkan ketidakseimbangan nutrisi tidak baik, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, serta lingkungan yang ekstrim, serta sapi dalam kondisi stres. Nah, bagaimana penanganan dan pengobatannya? Hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron relasing intravaginal device. Nah, gangguan selanjutnya yaitu pada organ uterus yang biasa disebut pyometra atau radang uterus bernanah, yang merupakan pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus atau rongga rahim, dan adanya corpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya. Penyebabnya itu corpus luteum mengalami persitensi yang mungkin karena adanya isi uterus yang abnormal, yang menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin dari endometrium atau menahan prostaglandin dalam lumen uterus. Tanda atau gejala klinis yaitu adanya leleran pada vagina purulen, kekuningan, sapi anestrus. Penanganannya itu dengan kombinasi pemberian antibiotik dan hormon prostaglandin. Nah, pada organ vagina sendiri ada yang dinamakan vaginitis, yang merupakan peradangan pada vagina, biasanya sebagai penjalaran dari metritis dan pneumovagina, atau dapat disebabkan oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak tepat seperti tarikan paksa atau fetotomi. Penyebab dari gangguan ini diantaranya ialah virus yang bernama IBR/IPF dan penyakit-penyakit kelamin. Tanda atau gejala klinis. Tanda vaginitis bervariasi mulai dari leleran lendir keruh dan hiperemi mukosa atau mukosa kemerahan vagina sampai nekrosis mukosa atau kematian jaringan mukosa vagina yang disertai pengejanan terus-menerus dan septikemia. Penanganannya itu untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural, koreksi operatif dari efek vulva dan urovagina, serta pengobatan antibiotik sistemik. Nah, itu saja 3 dari gangguan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kepada sapi betina yang ada di sini.
Nah, setelah melakukan pemeriksaan tadi pagi, di mana saya tidak dapat melanjutkan pembuatan video di sana dikarenakan hujan, kami menemukan beberapa kesimpulan dari hasil pengecekan. Di antaranya, tidak ada atau tidak terdapatnya gangguan reproduksi pada sapi betina yang telah kami periksa. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, ada 3 gangguan. Yang pertama itu ovarium hipofungsi, di mana fertilitas dari sel telur sapi betina tersebut rendah. Nah, hal ini dibuktikan bahwa sapi yang kami periksa merupakan sapi indukan yang baru saja melahirkan, yang tentunya memiliki sel telur dengan fertilitas yang tinggi. Nah, untuk penyakit atau gangguan piometra juga tidak, dikarenakan pada bagian atau area vagina tidak terdapat leleran berwarna kekuningan pada vagina sapi tersebut. Dan juga untuk gangguan vaginitis, tidak saya temukan leleran lendir keruh pada daerah bagian sekitaran vagina sapi, yang membuktikan bahwa ketiga sapi ini secara kondisi fisik dari luar tidak memiliki gangguan reproduksi pada sapi betina tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi ovarium? Kalau membuktikan sendiri, baik, baik, yes.